penutup kita ambil kesimpulan dari kegiatan kali ini ya. Silakan siapa yang mau angkat tangan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah saya tahu tempat persebaran pelabuhan ikan di Jawa Timur khususnya di Tuban, Trenggalek, dan Restan. Terus ikan-ikannya itu banyak manfaat-manfaatnya apa aja, kayak dijadiin sate, dijadiin pindang kan ya. Dan tadi katanya sudah menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran yang Ibu Yula lakukan mengenai teks ceramah ini, kalau untuk KD yang mau diajarkan ini, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu nantinya menyajikan teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang benar secara tulis dan lisan. jadi tujuannya adalah agar siswa bisa paham, terus bisa juga membuat struktur yang benar dengan bahasa yang benar juga. Terus ketika siswa sudah itu bisa membuat teks ceramah dengan benar, strukturnya juga benar, tata bahasanya bagus gitu ya. Terus yang ingin dikembangkan lagi kepada siswa atau yang ingin dicapai selain itu, siswa nantinya Ibu Yula itu ingin memberikan keterampilan apa ke siswa? Untuk pembelajaran yang ini tujuannya nanti siswa bisa memiliki kemampuan menulis sebenarnya ya Bu ya. Yang pertama menulis dan juga berbicara atau membawakan suatu materi di depan umum yang diharapkan nanti seperti itu. Ini kadang-kadang itu ini pengalaman pribadi saya gitu ya, ketika pembelajaran dalam satu kelas itu kan tidak semua siswa itu bisa aktif ikut proses pembelajaran kita gitu ya. Nah ini saya juga ingin tahu strategi apa yang dipersiapkan Ibu Yula agar nanti ketika pembelajaran itu seluruh siswa itu bisa aktif terlibat ikut dalam proses pembelajaran. Baik, jadi begini Bu, untuk yang materi ceramah kali ini itu saya menargetkan ada beberapa siswa, beberapa saja, jadi tidak semua. Beberapa siswa itu nanti tampil di depan kelas dan mereka itu berhak untuk mengajukan diri siapa yang bersedia untuk tampil dan memilih untuk tampil membawakan apa. Nah kebetulan untuk materi ceramah ini saya mengembangkannya bukan hanya di ceramahnya saja. Jadi saya mengembangkan nanti saya berikan dua pilihan. Yang pertama itu adalah siswa menyampaikan ceramah atau pidato di depan kelas secara individu. Kemudian yang kedua, saya memberikan kesempatan untuk siswa secara berkelompok menyampaikan suatu materi dalam suatu diskusi, forum diskusi di kelas. Jadi ada dua ini capaian dan diskusi kelompok dengan pidato yang individu. Tapi tidak semua siswa tampil karena nanti kalau misalkan Ibu semuanya tampil kan juga dari waktunya takutnya kurang, belum lagi materi yang lain. Jadi hanya untuk siswa yang mengajukan diri. Saya Prima Fajar Diokta, pengampu bahasa Indonesia di SMA Negeri Pesanggaran. Saya menggunakan refleksi di setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat memahami pembelajaran dan memberikan umpan balik. Setelah itu, saya melakukan bincang-bincang dengan teman sejawat untuk melakukan tindak lanjut. Tentunya refleksi sangat berguna untuk melaksanakan dan mengambil keputusan bagaimana untuk strategi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra. Saya mengaplikasikan budaya refleksi sesuai arahan dari Bapak Pengawas. Dengan melaksanakan refleksi, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya selama mengajar dan juga memberikan
pengalaman yang terbaru lagi untuk anak-anak didik setelah dilaksanakannya refleksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermilianti, guru fisika SMA Negeri Pesanggaran. Dengan melaksanakan refleksi pembelajaran sesuai dengan arahan dari Bapak Pengawas Ahmad Nurhuda MPD, saya merasa pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mengetahui apa kekurangan kita ketika melakukan pembelajaran. Dan alhamdulillahnya siswa merasa menjadi lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih Bapak Huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Safasida. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran kimia. Setelah saya menerapkan refleksi dalam pembelajaran, saya merasa lebih bersemangat dalam pembelajaran karena saya sebagai guru dan siswa sama-sama memahami kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Siswa bisa lebih terbuka dan jujur atas apa yang sudah dia pahami dan kurang dipahami. Sehingga refleksi ini akan membantu kami sebagai guru supaya meningkatkan pembelajaran di kemudian hari yang lebih efektif dan tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Lestari. Saya adalah guru pengampu mata pelajaran matematika. Setelah saya melaksanakan refleksi, saya menjadi lebih memahami kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki apa yang perlu saya tambahkan, apa yang perlu saya berikan kepada peserta didik supaya pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sakina. Saya pengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri Pesanggaran. Yang saya simpulkan setelah saya melakukan refleksi pembelajaran adalah meliputi yang pertama, saya memahami kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran matematika di kelas langsung. Yang kedua, saya bisa memahami kebutuhan dan respon siswa selama pembelajaran. Dan yang ketiga, saya bisa mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran yang telah saya rencanakan itu berhasil atau tidak. Dan tentunya yang keempat, dengan adanya hal tersebut, saya bisa memahami dan melakukan tindak lanjut apa yang sebaiknya saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian evaluasi pembelajaran refleksi